Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi sharing session Project Management Institute Chapter Indonesia, Pranks yang ke-58. Pada hari ini kita sudah kedatangan speaker Pronita, Lead Project Manager dari Master System Infotama. Beliau akan membawakan topik yaitu dealing with a subcontractor as your resource in a project. Jadi nanti beliau akan sharing pengalamannya mengelola subkontraktor sebagai resource di project. Selanjutnya saya akan baca profil singkat beliau. Pronita saat ini adalah Lead Project Manager di Master System Infotama. Berpengalaman kurang lebih 10 tahun sebagai Project Manager, mengawali karirnya sebagai software engineer, kemudian berpindah menjadi technical project manager, dan saat ini sudah full-time sebagai project manager. Kualifikasinya, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Mercu Buana University, jurusan ilmu komputer, dan Magister Teknologi Information di Universitas Indonesia. Angkatan tahun 2015. Beliau juga memiliki beberapa sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi dari Project Management Profesional, PMP tahun 2016, Scrum Fundamental Certified, Agile Project Management by Google, dan Google Project Management. Halo Pronita. Halo Pak Rio. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya kedengeran ya? Iya, kedengeran ya. Saya lanjut dulu ya.
Buat rekan-rekan yang mau hadir di acara CEMEX, ini masih ada early bird diskon sampai 31 Agustus. Ada beberapa pembicara, nanti acaranya tanggal 5 sampai 6 Oktober dan ada sesi online-nya di 4 Oktober. Silakan dimanfaatkan kesempatan early bird-nya sampai 31 Agustus ya, tinggal seminggu lagi. Sebelum kita mulai sesi kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa rules. Yang pertama, nanti semua partisipan akan kita mute dan videonya kita turn off. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya di chat box. Sesi ini akan direkam ya. Untuk sertifikat akan dibagikan ke peserta yang mengikuti sesi ini. Untuk rekan-rekan PMI Indonesia Chapter akan menerima auto submission video. Sesi ini juga kita upload di YouTube channelnya PMI Indonesia Chapter ya. Ada sesi live-nya juga di YouTube channel PMI Indonesia Chapter. Selanjutnya, happy learning and give us feedback. Silakan, Mbak Pronita. Oke, thank you Pak Rio. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, aku mau share screen ya. Silakan. Oke, screen-nya sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Rio, buat dari Pak David, juga PMI Indonesia Chapter ya, udah kasih kesempatan buat aku mungkin lebih ke sharing ya, pengalaman apa aja yang udah dialamin gitu dari waktu kerja dari dulu sampai sekarang terkait dengan judul ini, Dealing with Subcontractor as Your Resource in Project. Jadi mungkin teman-teman semua kan yang di sini ya, kalau yang as project manager udah tahu kita butuh resources ya, dan kadang-kadang ada kalanya di mana seperti yang ada di poster itu aku tuliskan ceritanya, kadang-kala kita mungkin nggak punya resource yang ada dari dalam perusahaan kita. Nah, kita sebutnya itu si subcon itu. Nah, mungkin aku mau cerita tentang itu sih detailnya. Oke, kita lanjut. Aku cuma punya 3 agenda ya, 3 poin yang aku rangkum. Jadi pertama, subkontraktor itu apa sih? Terus jenisnya apa aja? Nah, jenis ini mungkin berdasarkan pengalaman aku mengalami subkontraktor yang jenisnya apa aja. Terus yang ketiga, how to-nya gitu. Jadi yang terjadi, terus yang solusinya gimana, dan nanti kita mungkin bisa sharing. Di sini open banget buat saling cerita sih, gimana teman-teman mungkin mengalami hal yang sama juga. Oke, ini tadi udah dikenalin sih, aku namanya Fronita, jadi sekarang masih kerja di Master System Infotama. Dulu pertama kali kerja sih di Prima Vista Solusi namanya, jadi software engineer, terus belajar jadi technical project manager karena berasa butuh kayaknya tuh dalam waktu jadi software engineer dulu, ini kok kayak deal semuanya gitu, aku yang kerjain codingnya, aku juga yang deal scope-nya, aku juga yang meeting gitu, kok kayak butuh seseorang lain nih. Waktu itu belum kenal tuh namanya project manager. Nah, terus belajar, akhirnya tahu namanya project manager, belajar ke arah project management, ya sampai sekarang jadi project manager gitu. Terus kita lanjut ke materinya. Nah,
poin pertama tuh yang tadi di agenda, subkontraktor itu apa sih? Aku cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kalau arti harafiahnya itu kontraktor itu pekerja penerima pemborong gitu dari kontraktor lain yang lebih bonafit. Jadi mungkin diartikan dia kayak lebih kecil karena dia terima kerjaan dari tempat yang lebih besar gitu. Nah, dianggapnya mungkin lebih kecil, padahal belum tentu, karena pada kenyataannya nanti pas di bagian jenis subkontraktor, aku mengalami bahwa nggak semuanya itu yang lebih kecil dari perusahaan yang menyewanya gitu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ada yang udah pernah baca atau yang mungkin yang udah sertifikasi udah tahu di PMBOK itu nggak banyak sih menyebutkan tentang subkontraktor ya. Aku cari teorinya di sana nggak ada, tapi ada di bagian procurement management, di mana kalau kita melakukan pengadaan ada satu bagian boleh menyewa subkontraktor untuk pilihannya dia sebagai penyelesai proyek, karena di situ kan di procurement management kita ada mau ngerjain proyeknya mau kayak gimana, mau dari dalam, mau tailoring langsung, atau menyewa vendor atau tempat lain. Nah itu bagian itu bisa dikatakan ada sedikit materi tentang subkontraktor kalau di PMBOK. Oke, selanjutnya ini dia jenisnya. Nah, selama aku bekerja ada 5 sih, aku mendefinisikannya atau mengklasifikasikannya jadi 5 ya. Ada yang prinsipal itu, oh ya teman-teman mungkin yang nggak tahu Master Sistem Infotama, kami itu perusahaan yang bisa dibilang biasanya dibilangnya vendor ya. Jadi mengerjakan implementasi dari barang-barang yang ada di prinsipal biasanya. Jadi nggak boleh sebut merek ya biasanya. Jadi barang-barang yang dari luar, terus nggak bisa jualan langsung kan karena ada regulasi di Indonesia dan lainnya. Jadi lewat vendor lokal, ya contohnya Master System ini, terus nanti dijual sama Master System dan dikerjakan implementasinya. Nah itu prinsipal. Yang kedua ada sister company. Sister company itu ya mungkin pengertiannya ya company yang temennya company kita ya, bosnya sama gitu ya, sister company. Terus palu gada, kenapa aku bilang palu gada, ini adalah sapon-sapon yang mungkin dia jualannya tuh apa aja gitu loh. Nah terutama sih para penyewa barang ya, jadi dia bisa sewain apa aja, kayak kalau kita butuh cepet mau sewa jenis infrastruktur apa gitu, server apa switch apa, oh ada nih gitu loh, mau nyewa SAP-nya doang, oh bisa ada gitu. Nah itu. Nah terus ada lagi subkon under subkon. Nah ini maksudnya kita udah subkon ke dia, ternyata dia subkon lagi ke orang lain gitu. Nah yang terakhir adalah subkon dengan different business. Ini maksudnya tuh saat ini sih ini yang lagi aku mau share juga, aku alami. Kita pada saat tim sales di sebuah perusahaan mungkin karena ada opportunity untuk ambil bisnisnya, jadi deal projectnya, tapi ternyata itu solusi yang company-nya sebenarnya nggak punya gitu loh, tapi karena bisnisnya bisa diambil, jadi dia deal, terus akhirnya yang ngerjain itu subkonnya. Gitu sih kalau yang terakhir pengertiannya. Nah kita masuk satu-satu. Oke. Ini ya, aku bagi lagi jadi beberapa hal untuk how to deal-nya. Jadi pertama tuh cara kerjanya atau prinsip kerjanya dari masing-masing yang tadi ada 5 itu, mereka cara kerjanya seperti apa. Terus manajemen di dalamnya tuh kayak gimana. Yang ketiga itu SOP atau prosedur dari masing-masing perusahaan tadi atau jenis subkontraktor tadi kayak apa. Dan berikutnya budaya kerja. Kita masuk yang pertama, prinsipal. Nah, ini aku langsung kerja karena langsung semuanya. Jadi kalau prinsipal itu karena biasanya kan luar negeri ya, dia ikutnya budaya sana. Itu tuh semua tuh ngacunya ke sana. Kalau kayak teman-teman yang udah pernah baca PMBOK atau lainnya, kan sebenarnya teorinya ngacunya ke budaya di luar ya. Kalau diterapkan ke Indonesia tuh sebenarnya aku udah diskusi sama beberapa orang, sama waktu dulu juga ada dosen di waktu kuliah, dia bilang kalau kamu mau nerapin PMBOK itu nggak akan bisa kalau di Indonesia, itu
nggak cocok gitu loh, karena memang Indonesia nggak begitu gitu. Nah, karena budayanya beda. Dan ini poinnya, mereka tuh kaku dan sulit untuk negosiasi. Sebenarnya poin plus untuk nggak berantakan. Kalau yang udah biasa project management tuh kita sering banget nemuin scope yang kemana-mana akhirnya gitu. Nah, kalau pakai sama orang prinsipal itu nggak bakal kemana-mana, karena mereka udah tek tek gitu, udah jelas ini kerjanya A, B, C, udah sampai situ aja, nggak ada tambahan, nggak ada kurang, pokoknya segitu. Nah, cuma untuk hal itu susah buat orang kita, karena orang Indonesia kan udah di timur, kita susah untuk nggak enakan, nggak bisa nolak, terus apalagi customer yang aduh udahlah kerjain ini kerjain itu. Nah, ini bikin kita jadi susah ya. Kalau kita nego ke mereka, mereka udah strict dengan SOW-nya segitu. Kalau kita nego balik ke customer-nya ya bisa jadi ngomel atau bisa jadi nggak suka, bisa nggak jadi long relationship ke kita gitu loh, karena udahlah nggak mau, ini susah gitu loh diajak kerjasamanya, mau kasih scope ini nggak mau, ini ditambahin ini nggak mau, kayak gitu. Terus, nah ini perjanjian kerjasama kadang-kadang itu dilakukan terpisah. Jadi aku pernah pengalaman munisipalnya A gitu loh, tapi vendor yang ikut tendernya itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di 1, 2, 3 itu kalau menang, siapapun yang menang harus gandeng si prinsipal ini. Nah, si prinsipal ini nawarin apa, itu 1, 2, 3 ini nggak tahu gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu yang menang itu kantorku. Ketika ketemu sama ini, wah udah, yang ditawarin apa, yang terjadi apa gitu. Karena dia beda nih, karena dia kan udah plok-plok gitu ya, kayak tadi udah tok-tok ABC. Oke, ikutnya ini yang aku lakukan ya kalau pakai prinsipal itu pertama edukasi sih. Kalau mungkin kan ada orang Indonesia jauh lebih bagus sih, supaya ya dia bisa paham ya budaya Indonesia kayak apa gitu. Karena kalau ngomongin sama orang luar negeri, ya dia sama gitu loh, bakalan strict gitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia ada orang Indonesianya, kita mungkin bisa masuk untuk edukasi, kasih pengertian, ini Indonesia kan kayak gini gitu. Dan waktu itu beruntungnya aku sih ada orang Indonesianya, walaupun tetap susah sih, tapi akhirnya dia mencoba cara bicaranya, komunikasi kita ke si customer-nya supaya ngasih tahu, oh ini emang nggak bisa, ini emang nggak masuk. Kalaupun misalnya ada yang bisa ditoleransi itu mungkin ya yang kecil-kecil itu mungkin bisa gitu sih kalau ini. Nah, terus ini yang paling utama aku lakukan sekarang ini. Jadi cek SOW-nya back to back dari kantor yang tempat kita ke customer, terus juga dari si subkonnya ke kita. Harus benar-benar sama, dan itu bukan cuma SOW aja. Pembayarannya juga, terus bagian-bagian yang back to back pokoknya itu harus benar-benar sama atau minimal mirip. Kadang-kadang nggak bisa sama persis sih, mungkin ada kitanya udah ada deal tertentu, apalagi biasanya pembayaran tuh agak beda. Nah itu kalau bisa banget disamain itu bagus, tapi kalau nggak bisa minimal mendekati. Kalau udah ketemu yang enggak, itu harus sudah di notes dari awal. Jadi si PM-nya itu benar-benar harus proaktif di bagian ini untuk ngecekin sih. Nah, kalau udah ketemu yang tadi aku bilang, eskalasi itu harus buru-buru. Jadi kayak info ke internal, info ke manajemen gitu loh, supaya kita udah dari awal udah tahu nih mitigasinya mau gimana. Kalau udah resikonya udah dilihat nih, ini udah beda nih, udah pasti akan ada resiko. Nah, dengan kita udah eskalasi, dengan kita udah info kayak cari pasukan yang banyak gitu loh, ketika menemukan masalahnya atau ketika ketemu masalahnya nanti, minimal everybody knows gitu, orang-orang udah tahu, terus bisa punya satu pandangan yang sama kita, dan keputusan yang diambil nanti tidak merugikan perusahaan atau tempat kita bekerja. Nah, itu untuk bagian prinsipal. Next, sister company. Nah, kalau ini si
cenderung sih kooperatif ya, karena mungkin sama kita juga kadang-kadang isinya tuh sama kantor gitu ya, karena memang bosnya satu, jadi lebih cenderung lebih bisa kerjasama lebih baik ya. Terus cuma ini yang masalahnya, waktu sama resource. Karena kalau orangnya sama, cuma beda nama label perusahaannya, kemungkinan workload-nya akan sama gitu. Dan kita akan tetap tarik-tarikan, rebut-rebutan. Nah, di sini yang butuh di-manage lebih baik. Karena nanti akan ribut sama menteri gitu loh, karena dia mungkin ngerjain yang lain, di project yang lain gitu loh, kita harus kerjaan project kita juga, apalagi kalau project kita timeline-nya tight gitu. Nah, di sini komunikasinya adalah ke teman sendiri ya, ke internal plus ke manajemen kita. Jadi kalau aku selalu ketika aku susah ya memutuskan, itu aku selalu eskalasi untuk bilang ya udah, manajemen itu mungkin punya pandangan yang lebih tinggi untuk menentukan mana yang lebih prioritas. Kalau memangnya proyek aku harus dikalahin sama proyek yang lain gitu loh, it's okay, asalkan itu keputusannya memang udah dari board-nya gitu. Kalau kita yang mutusin bisa jadi salah karena mungkin berpengaruh sama bisnisnya, berpengaruh sama nanti proyeknya, pembayarannya dan lain-lain. Caraku sih kalau udah ketemu yang begini ya dieskalasiin dan minta mana yang lebih prioritas. Nah, ini tadi aku bilang eskalasi. Cuma bagian ini akan jadi lebih sulit ketika orangnya sama. Masih mending ketika orangnya sama level, misalnya level manajernya, tapi ada satu level lagi di atasnya yang beda gitu. Kalau orangnya dia juga, nah itu biasanya juga akan susah untuk memutuskan yang mana gitu loh, atau kayak jadi ada yang dikalahin, ya sedikit ada masalah antara nanti sama customer-nya atau gimana. Nah, ini bagiannya ini sih diusahakan memang dari poin yang nomor 2 dulu. Kalau workload-nya teratur ya jadinya kita nggak sulit memilih. Oke, kalau untuk SOW sama perjanjian, pembayaran dan lainnya ini pasti jauh lebih toleransinya tinggi banget. Karena kan ya kalau istilah orang cuma kantong kanan, kantong kiri ya santai aja gitu loh. Ini jadi nggak terlalu bermasalah sih. Jadi dari sisi cara kerja, SOW itu aman-aman. Tapi workload, resource, waktu, dan manajemen ini yang mungkin akan jadi resiko atau isu di depan karena orangnya sama. Itu untuk sister company. Terus, nah ini, aku pernah sekali ketemu sama yang kayak gini. Orangnya tuh sebenarnya, apa ya, mungkin dia selalu akan kata, iya, yes man, gitu. Jadi, kalau kita tanya, ini bisa Pak? Bisa. Ini ada Pak? Ada, gitu. Baik barang, jasa, apa, dia bilang iya, gitu. Karena dia lebih mengutamakan, ya di sini aku sebutnya PO ya, purchase order, lebih mengutamakan dapat dulu proyeknya, untuk dibandingkan long relationship-nya. Kenapa begitu? Karena jadi kayak nggak mempertimbangkan apa-apa gitu loh. Ketika ditanya, ini ada, ini bisa, udah aja gitu, yes aja ke semuanya gitu loh. Nah, padahal pas udah terjadi, nah ini kelemahannya ketika kita udah deal ya, udah keluarin legal statement, baru deh kelihatan gitu. Nah, kok kerjanya gini gitu. Nah, ini manajemen waktu, manajemen project, semuanya tuh apa ya? Kalau orang bilang tuh kerja koboi ya gitu. Jadi ya udah berantakan aja gitu, kerja aja, datang seenaknya. Aku pernah ya. Kita udah bilang sama customer-nya janjian jam sekian, datangnya 5 jam kemudian. Aduh, bener-bener. Jadi udah mau jawab apa sama customer-nya gitu loh. Terus tapi kita juga nggak bisa ngomong apa-apa karena udah ada perjanjian ke mereka gitu. Nah itu kerjanya sih mungkin ya bisa dibilang oke sih gitu loh. Karena dia punya kemampuan, dia juga punya daya upaya, tapi itu manajemennya yang nggak oke sih gitu. Jadi cuma kayak orang jualan aja, udah dapet ya udah gitu loh. Udah dapet nih, ya udah tunggu aja kapan deliver, kapan selesai gitu loh. Tungguin aja, harus benar-benar pecut terus menerus untuk ditanya ini gimana sampai ada satu aku pernah
saking aku bawelnya sampai orangnya tuh leave grup. Jadi kita punya grup WA, terus aku bawel banget ya untuk ini gimana nih, kapan ini, segala macam. Terus dia sampai udahan dari live dari grupnya gitu loh. Aku tanya, lo kok live grup nggak profesional banget sih, ini kan harusnya begini. Terus si temennya bilang, ya bisa dia yang punya nggak mau diperintah-perintah, loh kok gitu. Jadi kayak kalau dibilang tuh dia nggak lihat kasta gitu loh. Kan kita menyewa dia itu harusnya apa ya, memberikan services gitu loh kepada penyewanya, kan kamu saponnya gitu loh. Tapi ya itu karena mungkin manajemennya nggak baik di dalamnya, ya karena memang sistemnya kayak orang jual beli aja gitu loh, atau ya udah lu beli apa gua kasih, udah selesai ya udah gitu loh, bodo amat sama long relationship dan lain-lain gitu loh. Ya jadinya kayak gitu. Ya ini mungkin bahasanya terbiasanya kerjanya bukan enterprise class. Kadang-kadang kan kalau kayak aku juga baru belajar belakangan sih, mungkin kita kan dari sebuah perusahaan itu ada apa ya, pertimbangan tertentu ketika mengambil sebuah proyek, walaupun mungkin terlihat rugi atau terlihat ya tidak terlalu oke gitu, tapi yang dicari itu adalah repeat ordernya, yang dicari itu adalah long relationship-nya gitu loh. Karena menemukan yang baru kadang-kadang jauh lebih susah dibanding maintain yang lama. Dan menurut survei ternyata 70-80% bisnis berjalan itu adalah dari repeat order. Kalau dari new itu sebenarnya cuma 20-30% gitu katanya menurut survei. Jadi kadang-kadang kita memang kayak gitu. Yang ditentukan adalah long relationship. Nah, kalau gak ada ini nggak mikirin tuh kayaknya. Jadi dia udah dapet ya, alami dari perusahaan jenis kayak gini. Oke. Nah, yang tadi ada subkon, di bawahnya lagi dia ternyata subkonin ke orang. Nah, di sini sih SOW-nya tuh bener-bener tricky, rentan banget untuk bisa, udah kayak kalau istilahnya ya main komunikata tuh, kita bilang apa, terus kita bilang lagi apa, kita bilang lagi apa, nyampenya nggak sama gitu. Nah, itu sih kalau di sini aku pernah ternyata dari aku ke subkonnya itu ABC, ternyata dari subkonnya itu ke subkonnya lagi cuma AB, C-nya nggak dikerjain gitu, karena dia bilang enggak ada kerjaan itu gitu. Terus akhirnya kita debat sampai ya agak rusuh gitu loh, terus baru cari dokumentasi dan segala macam baru gitu. Karena memang ternyata dia ada miss ke bawahnya lagi, itu kayak komunikata, ada yang nggak nyambung gitu lagi. Nah, terus ini aku ngerasa sih kurang profesional karena ya mungkin sama ya, karena dia ya kasarnya kita bayar ke si A 1.000, si 1.000 bayar si B, di bawahnya lagi itu 800, lebih murah, ada yang dikurang-kurangin gitu loh. Nah, terutama sih sisi dokumentasi ya, karena cuma kayak eksekutor, terus dokumentasi, administrasi, cara kerjanya udah asal aja biar beres gitu loh. Terus pas suruh bikin dokumen, dikasih template, suruh bikin, bingung sendiri, bikinnya gimana gitu, kayak nggak pernah bikin. Ya memang yang dikejar adalah si subkon yang pertama ya, itu harus benar-benar dipegang dari awal, dokumentasi jelas, SOP-nya jelas, ya kita kejarnya dia aja. Kalau dia mau kasih subkonin ke siapa, itu urusannya dia. Oke. Nah, ini juga pada saat kerjanya tapi ya, kita harus benar awasin karena ya tadi nggak nyambung, takutnya kata-kata komunikasinya tadi nggak nyambung tuh dari awal apa dari sampai akhir apa. Nah itu terus bener-bener diawasin, bener ditanyain, harus bener-bener dibawelin gitu, biar ekspektasinya sama gitu, jangan sampai yang disampaikan atau yang dikerjakan itu kurang atau beda. Itu untuk yang subkon under subkon. Berikutnya sih ini yang paling baru-baru banget aku alami ya, subkon yang different business. Jadi yaitu tadi sometimes ya, kadang-kadang
bukan demi sih apa ya, karena tadi mengejar relationship sama customer-nya, dan customer-nya kadang-kadang kan bisa aja butuhnya solusi sesuatu yang perusahaan kita nggak punya atau belum punya, atau mesti akuisisi atau mesti ambil dari mana gitu loh. Nah itu yang belakangan di kantorku ada beberapa sih yang terjadi kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena yang tadi kan kita kan kejarnya relationship-nya ya, karena apalagi customer-nya udah lama, misalnya udah bekerja sama bertahun-tahun sebelumnya, terus dia sekarang pingin punya solusi yang mungkin nggak ada di kantor gitu loh. Sebenarnya nggak apa, cuma sayangnya resikonya banyak. Nah, pertama ini ya, SOW-nya. Karena kita itu main company-nya, terus karena bisnisnya berbeda, SOW di sini tuh sangat rentan karena kita tuh nggak terlalu paham ya, kayak jualannya biasanya bentuk kotak, terus tiba-tiba harus nyelesain bentuk bulat gitu kan, beda ya gitu loh. Nah itu yang menjadi sangat rentan untuk kotak tuh kayak apa, bulat tuh kayak apa gitu loh. Itu yang kita nggak punya pengawasan langsung ya, lead kita baik dari sisi PM maupun sisi resource engineer, lead engineer-nya juga mungkin nggak paham gitu loh. Ini sih yang benar-benar susah kalau menurut aku gitu. Terus kita karena nggak tahu, karena nggak bisa tadi, ketergantungan sama si pihak subkon itu sangat amat tinggi. Jadi nggak ngerti sama sekali, nggak tahu sama sekali gimana cara ngerjainnya. Jadi apa-apa nanya, apa-apa confirm, apa-apa gini, apa-apa gitu gitu. Nah itu dan jujur ya, dependensi ke orang lain itu sangat tidak enak. Kenapa? Jadi nggak bisa maju, nggak bisa memutuskan sama sekali gitu. Dan nggak bisa apa ya? Kalau dia nggak ada, nggak bisa sama sekali ngomong apa-apa gitu di depan customer. Jadi customer-nya mungkin kalau udah biasa ya, kayak aku di pekerjaanku, karena barangnya mungkin udah biasa dari waktu pertama kali masuk, barangnya A, ketika 2-3 kali project A udah paham nih, A ini harus diapain aja gitu loh. Terus kalau misalnya emang lagi nggak ada yang engineer-nya atau teknisnya bisa jawab, karena udah pernah beberapa kali, aku jadi masih bisa menguasai, oh ya Pak, abis ini partai ini, abis ini partai ini, oh ya Bu, abis ini ngerjain ini, terus setelah ini, waktu ini berapa lama. Tapi ketika nggak tahu sama sekali, barang yang baru, nggak bisa ngomong sama sekali, iya. Jadi kita nggak tahu mau mau ngecap apa gitu kasarnya ya. Kalau PM kan suka suka iya nih tukang kecap gitu kan, ngecap ngomong sesuatu. Nah kalau nggak tahu apa-apa kan pusing ya mau ngomong apa gitu. Itu kebergantungannya sangat tinggi. Terus CR itu teman-teman change request ya, itu amat sangat tinggi juga, karena ya itu nggak tahu SOW-nya, nggak ngerti prosesnya, nggak tahu gimana nya ya. Terus mereka tiba-tiba ini ada ini nih harus CR, ini ada ini nih harus CR gitu. Validasinya gimana gitu, karena memang nggak bisa dipahami ya. Dan akhirnya kayak yang sekarang aku kerjain tuh CR kebanyakan, bahkan bisa dikatakan mungkin hampir menghabisi biaya dari si proyeknya sendiri gitu loh. Dan di situ kekuatan si subkonnya kan gede ya, karena mereka terus terangin nih, ini ya karena mereka menguasai. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan, kalau nggak ada ini nggak bisa gini, kalau nggak bisa gini, jadi harus di CR nih, terus CR kalau nggak approve kita nggak mau kerja. Dilema ya, kalau nggak di approve mereka nggak jalan, kalau di approve kita juga udah mepet gitu. Dari sisi budget kan, kalau project management kita ada 3 hal utama kan, time, budget, sama scope gitu loh. Jadi ya di sini itu yang menjadi tantangan. Nah itu sih dari aku teman-teman, untuk apa namanya penjabaran dari setiap subkon yang aku alami. Nah, key takeaways-nya kalau dari aku, pertama sih resource management itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kita bisa sebenarnya jalannya tuh kayak lurus aja gitu loh. Ambil bisnis sesuai dengan yang kita punya,
kalaupun iya tapi kita harus prepare gitu loh, kayak misalnya ya sekarang kan opportunity banyak ya, kayak mungkin teman-teman tahu di kantorku juga lagi opportunity-nya tuh ke arah yang lebih lagi ngetren gitu ya, yang ngetren tuh misalnya software terus cloud gitu. Nah itu kita prepare dulu gitu loh. Memang sih ada banyak pertimbangan ya, apalagi aku bukan level manajemen, level board gitu ya, dimana ya kalau prepare dulu kita invest dulu dong, terus ini segala macam ya. Tapi dibandingkan ya, kalau aku yang mengalami di lapangan, dibandingkan kita kayak berdarah-darah atau bersusah-susah gitu ya, itu memang harus dicoba untuk disiapin dulu gitu loh, dari sisi resource-nya sebelum kita jalanin. Nah ini yang tadi aku bilang ya, kalaupun mau diambil, benar-benar dicekin dari awal resikonya kayak apa, supaya sebenarnya kan kita yang jadi maksudnya perusahaan yang tempat kita bekerja yang jadi main-nya, namanya di depan A gitu. Nah kalau misalnya si A itu tidak bagus, walaupun yang kerjain bukan si A kan, sebenarnya si sapon-sapon yang tadi, ya tetap aja yang dilihat si A gitu, karena secara legal dealnya atas nama si A. Nah ini sapon juga harus dipilih, jadi makanya sih ada di tempatku kita mencoba membuat penilaian terhadap si sapon itu. Jadi bisa nggak sih besok-besok dipakai? Kadang-kadang nggak apa-apa juga kan pakai mereka. Kalau kayak jualan tuh sebenarnya kita dengan resource yang lebih murah ya, kalau kayak ilmu ekonomi dengan yang lebih murah kita bisa tetap dapat bisnisnya gitu loh. It's okay, tapi ya itu harus dipilih yang benar-benar bisa bekerja dengan baik gitu loh, supaya dari sisi nama harus dijaga dan dari sisi pekerjaan juga harus disesuaikan. Ini yang tadi aku omongin sih. Jadi saponnya bawa bendera, terus kita juga harus nilai supaya itu jadi lesson learn. Dan lesson learn itu jadi bagus berkembangnya tuh ke arah kita jadi oh ya udah deh kita berkembang ke bisnis ini, nambah resource ke sini ya, kayak yang sekarang sih jadinya teman-temanku banyak yang belajar bisnis barunya yang mau dijalanin, misalnya software manajemennya atau cloud-nya. Jadi kita punya satu tim lagi untuk itu. Jadi kita besok-besok kalau misalnya ada kerjaan nggak usah tuh harus ke mana-mana gitu loh, karena udah punya tim sendiri gitu loh. Karena di situ mungkin bisnisnya akan berkembang lebih banyak. Gitu. Oke, dari aku sih sebetulnya itu aja teman-teman untuk share malam ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mungkin lebih seru sih kalau kita ngobrol bareng ya. Gitu. Itu aja Pak Rio. Oke, terima kasih Pronita atas sharing pengalamannya. Ini apa? Teman-teman yang hadir di webinar ini sangat relate pasti dengan apa? Kondisi-kondisi itu sudah pasti sehari-hari pasti sering ketemu. Ini sudah ada apa? Beberapa pertanyaan ya. Kita langsung ke sesi. Ini saya bacakan ya pertanyaannya dari Pak Bondan Pakso. Bagaimana menghandle subkon yang nggak perform? Apakah ada pengalaman sampai ganti subkon? Apa saja pertimbangan sehingga diputuskan ganti subkon? Ya mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Bondan Pakso Dandu. Oke, kalau nggak perform, iya susah sih Pak. Kalau nggak perform itu, kalau diganti pengalaman aku sih susah ya gantinya. Kenapa? Karena kita udah deal duluan. Sama kayak kalau kita dapat project kan kita udah deal duluan sama pihak yang menyewa ya. Jadi udah ada PO, ada perjanjian di sana gitu loh. Dan kita nggak bisa break itu gitu loh. Paling bisa sih sebenarnya pasca itu udah nggak usah dipakai lagi gitu. Tapi itu harus diselesaikan dulu karena memang ada tanggung jawab dari sisi dia, dan kita juga kalau udah ya tanda tangan kontrak kita harus menyelesaikan sih gitu. Pengalaman aku sekali sama si Palu Gada yang tadi itu baru mulai banget yang tadi aku bilang, orangnya langsung left group, terus dia nggak mau
kayak nggak mau diperintah-perintah gitu. Nah itu aku langsung lapor, ini harus diapain gitu, kayak gini segala macam. Nah akhirnya kalau batal kontrak itu nggak mungkin karena kita juga udah deal, tapi ya itu caranya adalah setelah selesai udah cut, walaupun masih ada kerjaan lain. Nah itu pelajarannya sih selanjutnya, memang kalau dealing sama subkontraktor jangan full ya, karena kayak coba dulu deh gitu loh, kayak satu part gitu ya, kalau dia oke udah kita lanjut gitu loh, kalau nggak oke ya kita tinggal break, karena kalau udah jadi perjanjian kita akan kena pasal-pasal tertentu kan ya, di kontrak itu ada perjanjian apa kalau dibatalin gitu sih, akan sedikit merugikan tempat kita juga gitu. Oke, terima kasih Mbak Pronita. Ini yang kedua, ketika kita putuskan untuk dari PMI Indonesia Chapter, ketika kita putuskan untuk memakai subkon, apakah kita perlu informasikan ke customer dari awal? Kalau ini tergantung. Kalau dia prinsipal, itu biasanya nggak usah diinfo juga, customer udah tahu. Karena dia ikut-ikutan dari awal gitu loh, dari pertama kali. Kayak tadi tuh, sebenarnya dia udah ada gitu loh, udah masuk duluan. Tinggal tunggu vendornya aja nih siapa gitu kan, vendornya yang dapet nanti siapa nih, nanti subkonnya dia tuh si prinsipal. Nah kalau itu aman, udah tahu dari awal, customer-nya juga udah tahu. Dan kadang-kadang agak sedikit menyenangkan ketika yang salah dia gitu ya, bukan vendor ya, tapi yang salah prinsipalnya. Kadang-kadang agak sedikit ya kayak kalau di ilmu PMBOK tuh risikonya ditransfer ke dia gitu kan, itu kalau udah ketahuan. Nah cuma kalau lokal itu jarang sih, kita harus bukan bohong ya, tapi mengcover ya, bahwa itu adalah perusahaan kita gitu. Nah yang kayak aku alamin, yang subkon in different business itu satu project, 2 subkon, dua-duanya dua-duanya harus di cover sebagai perusahaanku, dua-duanya itu nggak kenal gitu, dua-duanya different business, ya itu. Jadi nah kadang-kadang sih kelihatan ya ketika meeting kita kayak lirik-lirik, jadi jawabannya apa nih gitu kan, nggak tahu gitu sama si customer-nya. Nah cuma ya sebisa mungkin jangan ngomong, kita juga edukasi ke si subkonnya, subkon nanti atas nama perusahaanku ya gitu loh, jangan ngomong perusahaan itu gitu loh. Terus nah repot nih, email, nomor telepon, nama segala macam, itu udah harus ditutupin. Kayak kemarin tuh aku harus create banyak email ya, email internal untuk orang-orang itu gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam dari Meisari Sutarno. Selamat malam, terkait komitmen vendor dengan kita untuk timeline. Jika timeline tersebut tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang sudah dipropos sebelumnya, misal karena keterlambatan barang datang dan lain-lain, bagaimana ya kita menyikapi hal ini dengan tegas? Komitmen kita dengan manajemen juga tidak bisa diganggu-gugat. Oke, thank you pertanyaannya buat Bu Meisari Sutarno. Nah, vendor yang dengan timeline ya, ini kalau di sini spesifik keterlambatan barang ya, itu kemarin banyak banget ya. Kalau yang mungkin background kerjanya sama kayak aku atau bidang kerjanya sama kayak perusahaanku, itu pasti udah mengalami tuh banyak ada kasus material constraint tuh yang bikin barang tuh terlambat semua. Nah, komitmen tetap harus dipegang. Kita mengkomunikasikan itu, karena itu kalau di project yang ada barangnya, risiko keterlambatan itu salah satu risiko yang selalu di highlight di awal. Kita harus infokan ini ada kemungkinan akan terlambat, dan itu menjadi sebuah risiko gitu loh. Walaupun di awal udah ada estimation dari si barang itu kapan datangnya. Nah
kita infokan itu regularly, kasih tahu, dan kalau emang ada kasus yang kayak kemarin, kasus global, terus bikin barang telat semua, ya dari kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena kalau pekerjaan implementasi itu masih bisa kita terlambat nih, masih bisa dipercepat dengan mungkin nambah resource, atau misalnya kita nambah waktu, nambah biaya dan segala macam. Tapi kalau misalnya barang, kita nggak bisa, karena barang ya nunggu barangnya jadi, barangnya datang. Nah kalau misalnya emang dia, kalau subkonnya lokal, kebanyakan sih nggak ada barang ya. Tapi kalau subkon yang barangnya bisa terlambat itu kebanyakan ya kalau subkonnya ya pembeli barang ya, kayak ya tempat kita beli barang kayak Prinsipal gitu. Nah satu pengalaman kemarin, saking lamanya itu barang ya, ya harus menelan pil pahit untuk batal PO sih. Jadi kayak harusnya ada 10 barang, terus nggak datang-datang, datang cuma 6, akhirnya yang 4 itu dibatalin PO-nya. Jadi revisi PO, ya udah kita kerjakan dengan 6 itu yang udah datang, ya mau nggak mau manajemen harus terima gitu. Itu sih dari saya. Masih mute, Mas Rio. Sorry. Ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Pak Haris Yahaan. Malam mau tanya, idealnya itu siapa atau bagian apa yang melakukan dealing dengan subkon? Karena yang saya tahu kebanyakan itu PM mengerjakan proyek dengan subkon yang sudah dipilihkan oleh tim sales atau marketing. Terima kasih. Betul banget Pak Haris ya, emang PM-nya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terima doang. Ya, jadi gini sih, kalau itu balik ke kantornya masing-masing ya, karena kan kalau kita tahu PM itu sebenarnya ada banyak jenis ya, PM yang kerjain project di internal dia, di internal perusahaannya gitu loh. PM itu biasanya powerful tuh untuk pilih subkon kan, untuk kerjain projectnya. Tapi kalau PM-PM yang kayak aku bilangnya sih given project ya, jadi projectnya tuh dikasih sama tim salesnya gitu ya, tim sales tuh udah dealing duluan, udah kayak bikin tuh udah ngeramu duluan, udah jadi plek, udah kasih ke PM kerjain ya gitu, kayak subkonnya ini segala macem. Ya kalau jadi PM yang kayak aku modelnya ya, memang subkonnya dipilihin sama sales atau sama marketing sih gitu. Tapi ya kita sebagai PM kan bisa berargumen ya. Jadi kalau kebiasaan di kantorku tuh kalau boleh cerita, kalau aku dapat project itu kita ada disebutnya internal meeting ya, kita sebutnya internal kick off gitu. Kita meeting dulu ini projectnya apa, jadi kayak transfer knowledge lah dari orang-orang sales yang jualan itu, orang sales yang udah deal, kasih info ke orang-orang post sales ya, kita bilangnya post sales yang akan mengerjakan after salesnya. Nah itu apa aja, termasuk kalau ada subkon ya diceritain dulu subkonnya kayak apa gitu. Memang kalau yang kayak aku jenisnya PM pasti dipilihin sama sales atau marketing. PM-nya, subkonnya maksudku. Nah, kalau misalnya yang PM-nya yang bikin project, nah itu mungkin bisa pilih sendiri. Gitu sih Pak Haris. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Pak Dimas Maulana Pratama. Selamat malam, mau menanyakan mengenai penilaian subkon. Hal-hal apa saja yang menjadi poin penilaian dan poin apa yang menjadi pertimbangan utama? Terima kasih. Oke, sebenarnya kita bisa pakai yang triple constraint yang biasa di project management sih. Time, cost, sama scope. Itu aja. 3 itu aja sih yang utama. Jadi scope-nya itu sesuai apa enggak, implementasinya berjalan baik apa enggak, terus waktunya gimana dia ngerjainnya, telat, lama, lebih cepat atau gimana. Dan kalau aku sih nambahin satu lagi ya komen biasanya, sikapnya mereka kayak apa sih? Ya itu tadi, kadang-kadang ada subkon yang nggak tahu kasta ya gitu. Kalau menyebutnya gitu ya, nggak tahu kasta, karena dia terutama yang tadi yang terakhir ya, kalau dia tahu banget
bisnisnya gitu loh, karena yang kita bukan main bisnisnya itu gitu loh. Ya itu agak songong untuk kayak ya udah ini siar aja, ya udah ini gini aja, ini gitu aja gitu. Nah itu. Tapi poin paling penting sih scope sama time. Mungkin bisa dikembangin ya detailnya kayak apa, tapi 2 paling penting sih itu. Sama cara dia kerja sama lah, sikapnya, attitude-nya ya gimana gitu loh. Sama komitmen. Jangan yang kayak tadi tuh, misalnya udah janji jam berapa, datangnya jam berapa, nah itu juga bisa jadi penilaian. Itu sih. Maaf, siapa namanya itu dia? Pak Dimas. Pak Dimas, ya. Pak Dimas Maulana Pratma. Ini pertanyaan selanjutnya dari Erik Peripadli. Bagaimana menjawab kepada customer dengan baik tanpa menyalahkan siapapun jika pekerjaan subkon kita meleset dari target? Mungkin dari pengalaman-pengalaman Mbak Pronita sebelumnya. Sebenarnya kalau ini bukan cuma subkon sih, kita resource yang di dalam juga mungkin bisa meleset sih. Kalau dari aku sih, project-project yang delay, yang telat, kalau misalnya ada apa-apa, ya tugasnya PM kan ada bagian monitoring dan controlling untuk dari jalannya planning ya. Kan kita biasanya mengandalkan 5 step itu, initiation, planning, execution, monitoring, controlling, dan closing. Ketika planning kan udah di state tuh, scope-nya apa, time-nya gimana, gitu loh, schedule kayak apa, dan segala macam. Kita harusnya follow the rules ini kan, follow the rules ketika execution. Nah, mungkin aja ada yang telat gitu loh, kayak tadi yang Bu Mei bilang, telat barangnya, terus atau misalnya telat kerjaannya, ada error dan segala macam gitu. Nah, di situ tugas kita ketika monitoring dan controlling, kita punya satu yang namanya report kan. Di situ sih aku biasanya ngelog ya. Jadi kalaupun ada cerita apapun di project itu, kalau kita punya dokumentasi, kita punya report, kita punya MOM, punya hitam di atas putih, itu jauh lebih gampang sih untuk ngomong ke customer-nya. Contohnya kayak sekarang aku juga punya project yang udah telat, telatnya itu 2 sisi ya. Satu, karena pernah ada masalah di customer-nya, mereka kena ransomware, terus jadi delay sekitar 10 hari mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sistemnya lock gitu kan. Nah terus dari sisi kami juga ada masalah di resource ya. Tahu lah teman-teman kalau misalnya project lagi banyak, workload sana sini gitu, resource pasti jadi kepake sana sini, kita jadi rebutan resource dan segala macam. Nah itu kan 2 sisi. Itu diceritain di setiap report, dikasih di dalam issue log, terus ya membuat semua orang tahu cerita project kita kayak apa sih. Jadi kalau misalnya pun telat, kalau misalnya terlambat, kalau misalnya lebih cepat, kalau misalnya lebih lambat, itu semua orang tahu gitu. Dan memang itu penting banget sih. Kadang-kadang memang PM males ya bikin MOM gitu, terus bikin report gitu ya, harus report weekly, terus harus kirim ke semua orang. Kadang-kadang males, aku juga kadang-kadang merasakan sih, tapi itu pentingnya di situ. Jadi ketika ada sesuatu hal terjadi, ya yang paling parah sih itu telat gitu ya. Jadi kita bisa tahu ceritanya sih. Jadi kita bisa menceritakan dengan lebih baik ya. Memang tidak mengubah kondisi bahwa itu telat, tapi setidaknya komunikasinya terjaga karena kita udah ceritain ini loh ceritanya kayak gini kenapa bisa telat. Yang selanjutnya dari Pak Purwedi Darminto. Freelance apakah bisa dianggap sebagai subkontraktor juga? Atau dianggap sebagai bagian dari internal tim? Oke, Pak Purwedi. Ya, freelance ya. Sebenarnya bebas sih Pak mau freelance, mau nggak freelance. Kalau dia kerjanya di bawah kita, ya itu namanya subkon. Banyak kok yang mempekerjakan freelance sebagai ya gini ya, subkon itu kalau nggak diinfo sebagai subkon ya dia sebenarnya tim kita gitu loh. Nah mau freelance mau nggak freelance ya itu tim kita. Jadi bebas-bebas aja sih Pak kalau mau freelance atau enggak gitu loh. Karena ya itu kan tergantung dari yang tadi tuh yang Pak siapa yang nanya siapa yang milihin subkonnya gitu lah itu. Kadang-kadang kan kita juga terima subkonnya dia nggak
nggak tahu dia freelance atau misalnya permanen di perusahaan itu, di perusahaan subkon itu gitu. Dan memang itu adalah salah satu yang menjadi risiko juga Pak. Ketika itu freelance atau kontrak ya, dan proyeknya belum selesai, ada pengalaman satu proyek. Jadi proyeknya memang lama banget ya, karena satu dan lain hal ya, baik dari sisi customer maupun dari sisi perusahaan. Ketika udah mau finish nih, tinggal transfer knowledge, orangnya resign Pak. Orangnya resign atau udah kontrak saya kontraknya, waduh bener-bener tuh gimana nih gitu kan. Akhirnya kita nego-nego sama si subkonnya, ya udah kita bayar per mendis hanya untuk menyelesaikan bagian akhirnya itu gitu sih. Jadi ya sebenarnya kalau dari aku, selama dia di bawahnya kita ya namanya subkon, dan selama dia di cover sebagai tim kita ya dia bisa disebut internal tim. Yang selanjutnya ini dari David Simanulang. Malam, terima kasih atas sharingnya. Apa perbedaan antara subkon dan in-house? Ini agak mirip-mirip ya. Pertanyaannya, terima kasih. Apa perbedaan antara subkon dan in-house? Subkon dan in-house. Kalau in-house tuh harusnya di dalam sih Pak. Kalau subkon tuh yang di luar. Pengetahuan aku sih gitu ya. Jadi in-house tuh ya engineer dari dalam gitu loh. Kalau subkon ya Resource-nya dari internal ya? iya gitu. Resource-nya dari luar gitu sih Pak. Yang selanjutnya dari Pak Gatot Prasetyo. Dari sisi pemberi kerja, ini kliennya ya, term of payment seperti apa yang cukup fair sehingga bila worst case subkon harus terminate, pemberi kerja tidak loss. Terima kasih. Mungkin ada pengalaman dari proyek-proyeknya Mbak Pronita. Ya, terima kasih Pak Gatot Prasetyo pertanyaannya. Gini sih Pak, itu tergantung proyeknya kalau menurutku. Kalau proyeknya yang sifatnya itu infrastruktur ya, ada barang terus harus dikerjain, harus dikonfig, diimplementasi, yang kita semua tahu ya metodenya tuh waterfall ya, satu sama lain tuh harus urut-urutan, itu agak sulit sih Pak. Jadi kalau mau dipotong atau dikasih termnya itu per perangkat atau per implementasi, akan jauh lebih mudah sebenarnya kalau kita ngerjain software atau metode-metode yang pakai agile yang kayak pakai satu sprint. Jadi kita bisa satu sprint ini udahan ya, satu sprint ini udahan ya gitu. Nah itu kebanyakan sih orang bilangnya kontrak payung ya. Jadi kayak kalau dulu tuh aku pernah ada customer yang bikin kontrak payungnya itu per lokasi. Jadi kayak installation dulu tuh installation access point nih kalau nggak salah. Access point cuma satu lokasi A selesai, dia bisa nggak lanjut tuh ke lokasi berikutnya karena dia mau lihat dulu nih yang ini oke apa enggak gitu. Sebenarnya dipotong berdasarkan objektif dari sisi implementasinya sih gitu loh. Kalau emang yang infra ya emang harus infranya kepasang gitu loh. Motongnya di situ gitu, termnya di situ. Jadi kayak satu lokasi atau satu perangkat atau satu implement apa gitu loh. Nah kalau misalnya yang bentuknya agile atau software itu bisa kayak satu sprint, satu fitur, satu ini gitu sih ngebaginya. Jadi kayak kita udah dapat benefitnya kalau satu lokasi kan ya minimal satu lokasi itu nyala lah, walaupun misalnya masangnya miring-miring atau gimana gitu, minimal udah kepasang, ya udahlah saya nggak mau pakai lagi, lokasi lainnya saya cari yang lain gitu loh. Kayak gitu sih. Gitu Pak Gatot. Pertanyaan berikutnya ya dari Bu Luciana Ganda Kusuma. Apa saja yang harus dilakukan dalam pemilihan subkon untuk meminimalisir resiko subkon yang tidak perform? Oke. Pemilihannya ya, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya akan jauh lebih baik kalau dari kita udah punya penilaian sebelumnya ya, yang tadi itu ada poin-poin yang kalau kita udah pernah, terus teman kita udah pernah, bahkan satu perusahaan itu ada banyak PM, ada banyak project, nah mungkin mereka udah pernah, terus mereka akan kasih tahu, oh yang ini oke, yang ini udah ada penilaiannya hitam di atas putih, nah itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang belum tahu atau belum ada
ya itu yang tadi aku pernah info di slide sih, seminimal mungkin dia bisa mendekati SOW yang kita mau. Jadi kemarin pun waktu memilih subcon untuk yang project tadi tuh yang different business, itu pertama kalinya aku terlibat milih subcon tuh. Jadi kalau yang sebelumnya aku cerita, aku kan dapet project itu given pasti subconnya dipilihin sama sales atau marketing. Nah karena yang waktu itu udah telat, udah deal duluan, tapi salesnya nggak keburu pilih, udah nentuin PM, jadi PM-nya akunya sempat ikutan tuh meeting sama beberapa subcon untuk melihat kita kayak interview, ini skupnya ya, kalian bisa nggak? Ini skupnya ya, kalian ngerti nggak? Coba jelasin ke kita pengertian kalian gimana gitu, kayak gitu sih. Di situ ketika mereka misalnya bisa menjelaskan, terus udah paham ada resource-nya, kita tanya juga interview resource-nya tuh udah berapa pengalaman, berapa project atau segala macam. Di situ ya memang sih baru kulitnya doang ya kelihatan, tapi ya minimal kita dapat beberapa hal konfirmasi lah gitu. Nah yang berikutnya ya harganya gimana? Karena ada banyak yang punya kemampuan yang sama tapi bisa menawarkan harga yang berbeda. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferdian Surya Dibrata. Cukup menarik pertanyaannya, bagaimana cara memaintain subcon sebagai bagian dari stakeholders? Apakah subcon boleh atau bisa klaim di portofolionya bahwa mereka pernah kerjasama dengan klien atau kontraktor utama? Apakah ada special policy terkait hal ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari aku sih untuk apa ya, dia mau bikin portofolio seperti apa, itu ketika dia nawarinnya ke kita, justru sebenarnya kalau ada tulisan dia pernah kerja sama siapa, itu bisa jadi bahan pertimbangan sih, sama aja kayak kita, perusahaan kita mau jual ke customer, terus kita tulis kan udah pernah kerja sama siapa aja, nah itu bisa menjadi referensi, oh udah pernah kerjain ini, udah pernah kerjain itu. Kalau special policy sih enggak ya, karena kan sama aja kayak kita submit, kami perusahaan submit ke customer, terus si yang subcon submitnya ke perusahaan aku kan gitu. Sebenarnya it's okay sih, nggak, kalau menurutku sih nggak ada ini ya, nggak ada special policy di sana. Terus kalau maintain-nya ya sama kayak maintain tim, kan part of stakeholder ya. Jadi dia memang stakeholder kita, dia tim kita, ya kita maintain as a tim kita gitu. Ini pertanyaan Ini boleh komen? Boleh. Oh ya, silakan. Sorry, apa namanya? Yang saya maksud itu di sini justru ini apa namanya, dari si subconnya tadi itu, kalau misalnya sudah selesai kerjasama dengan tempatnya Mbak tadi itu, bisa nggak sih dia klaim di portonya bahwa mereka pernah kerja sebagai partner atau mungkin apa, mereka klaim bahwa mereka pernah langsung kerjasama dengan entah itu perusahaan atau mungkin malah dari klien-kliennya tadi gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Dibolehin apa enggak? Oh, maksudnya setelah kerjasama dia klaim ya? Oh, kalau setahu di fotonya sih, dia. Di perusahaanku sih nggak ada polisi terkait itu ya, dia boleh-boleh aja sih tulis. Jadi dia pernah kerjasama sama sistem pertama gitu. Itu kan maksudnya jadi menarik kalau misalnya akhirnya kan bisa aja misalnya nih dia mau tanda kutip agak nakal atau cheating gitu ya, akhirnya ya udahlah daripada ntar lari ke si perusahaan yang gede tadi, kenapa nggak sama aku aja sendiri gitu kan, langsung apa approach ke kliennya gitu setelah itu. Nah itu gimana ya kira-kira ya? Itu menarik. Sebenarnya aku itu sih. Jadi kasus yang aku sekarang lagi ada project itu sebenarnya dia justru punya
dalam waktu yang sama dia punya project langsung sama kliennya, sama klienku yang sekarang, satu project lagi dia under perusahaanku, perusahaan aku, perusahaan tempat aku kerja gitu maksudnya. Nah, yaitu kita kalau kondisinya kayak masih berlangsung ya, itu sebisa mungkin sih enggak cross ya. Jadi orangnya jangan sama, orangnya juga nggak boleh info dan segala macam. Tapi kalau after itu dari sisi perusahaanku sih, dari sisi perusahaan tempat aku kerja, rules-nya sih nggak ada ya untuk dia boleh tutup ya. Kalau memang next-nya dia akhirnya dapat si klien itu, ya itu memang dia coba masuk sendiri gitu ya, ternyata ini emang bisa gitu loh. Tapi di perjanjian yang saat ini ya, untuk orang-orang yang bekerja di bawah atas nama perusahaan tempat aku bekerja, itu nggak boleh klaim dia kerja di tempat yang itu gitu sih Pak. Tapi kalau next-nya misalnya dia akhirnya ke sana ya, kalaupun nyampe ke tempatku, orang ini ternyata kerjanya di sini ya kita akan ya speak dia pindah atau segala macam gitu sih. Tapi kalau untuk dia kasih foto, sementara ini sih yang aku tahu nggak apa-apa sih polisinya. Cuma memang kalau lagi in the same time itu nggak boleh ngomong sih gitu. Makanya kayak sekarang bener-bener kondisinya kayak gitu, dan orang itu minta dibedain, terus jangan ngomong apa-apa gitu karena dirahasiain. Oke, terima kasih Mbak Fronita. Halo Pak Ferdian, bagaimana? Udah oke? Oke, makasih banyak. Oke. Dari pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya dari Yofi Manopa. Bagaimana strategi atau persiapan sebagai PM jika harus mengganti subkon yang ternyata tidak bisa perform? Iya, mirip sama yang sebelumnya sih. Tapi kalau ini lebih ke persiapannya ya Pak Yofi. Kalau dari aku pribadi sebagai PM, ya persiapannya lesson learn dari yang sebelumnya. Jadi kayak subkon yang sebelumnya itu nggak bisa apa. Itu yang jadi patokan kita untuk nanyain subkon yang baru sih. Not semuanya, terus tanya ke si subkon yang baru, bisa ini gitu. Kayak gitu sih. Itu persiapan. Oke, berarti subkon yang mau diganti ini harus dicari tahu dulu ya kekurangannya di bagian interview apa aja. lagi. Subkon pengganti ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Firman Arnold. Dari pengalaman Mbak, bagaimana kita bisa decide untuk come up menggunakan resource eksternal atau subkon atau resource in-house di dalam suatu project opportunities atau project yang sedang roll out? Apakah consider terhadap budget, scope, risk, atau yang lainnya? Oke, Pak Firman, ini sih kalau pengalamanku ketika ada subkon itu karena kami nggak punya resource gitu. Itu poin pertama. Jadi kalau masih ada, pakailah resource yang di in-house, yang di dalam gitu. Resource kita dari dalam itu karena jauh lebih manage-nya oke, karena kita satu nama, satu perusahaan, kerjasama lebih bagus, terus pasti komunikasi juga harusnya lebih oke, karena udah mungkin pernah kerjasama sebelumnya, atau walaupun belum, kita tahu siapa leadernya, kita tahu harus eskalasi kemana, dan segala macam. Nah, pengalamanku sih kenapa kita pakai subkon, resource eksternal itu, ya itu, karena nggak punya resource. Jadi ada kala di mana ya udah mentok gitu, udah project udah dapet, resource-nya full gitu loh, nggak bisa ya kan. Ketika project itu sudah dapet ya, kita kan bertanggung jawab untuk mengerjakannya karena sudah ada perjanjian yang dia sama di sana gitu loh. Nah itulah dimana kita butuh resource eksternal. Kalau untuk consider budget, scope, risk, dan others sih sebetulnya itu poin berikutnya ya. Kalau ada resource di internal,
ya nggak usah ada resource eksternal gitu. Oh, berarti di project itu kecenderungannya lebih baik hire subcon ya, kalau resource internalnya tidak ada, dibanding dia harus hire resource kontrak langsung di bawah perusahaan kayak gitu. Iya, karena kan satu part aja, maksud satu project itu aja. Kalau kita hire orang, itu ada long term kan, ada time-nya berapa banyak, berapa lama gitu loh. Dan kalau misalnya, contohnya orang di kontrak itu minimal kan 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau project itu cuma 3 bulan berikutnya kita harus prepare dia kerjaan lain gitu. Kalau enggak dia kan, ya masa kita bayar cuma-cuma gitu kan. Nah, Oke. jadi jauh lebih cenderung untuk subcon satu project tok itu, projectnya mau berapa lama ya, satu project only, kita kontrak satu project, satu harga, beres, selesai, udah gitu. Boleh nanya sedikit lagi? Iya, boleh. Thank you Mbak penjelasannya tadi. Jadi oke, itu untuk yang project yang roll out. Tapi kalau yang opportunities gimana? Misalkan kita dihadapkan nih dengan opportunities project besar gitu, di mana diminta 3 bulan ke depan bakal ada project yang belum kita dapetin gitu loh. Apakah ada strategi misalnya, oh kita masih ada waktu nih untuk develop internal resources, atau ya udah karena kita nggak punya resource, daripada nanti kita terlalu banyak uang ngebayar local resource kita yang baru, ya udah kita subcon aja, berpikirnya ke arah subcon berarti main gitu. Sebenarnya ada begini sih, kalau aku karena ini kan harusnya pemikirannya levelnya board atau manajemen ya. Betul, tapi kalau paham sih. Ya. Tapi kan biasanya kita juga insist kan Bu dalam inisiasi before project itu dapat juga biasanya kan. Nah, aku ya gimana Pak? Masih ada lanjut? Ya udah silakan. Makasih. Ya, thank you. Nah, kalau aku sih mungkin bisa share dari pengalaman aja ya. Dari pengalaman itu, dari akhir tahun 2021 kemarin mungkin ya, itu kan kita udah ada gembor-gembor cloud mau hits gitu ya. Nah, itu contohnya itu kan baru opportunity ya, bisnisnya tuh belum dapet gitu loh. Nah, itu kalau yang kayak gitu, dan mungkin dari internal sudah melihat ini akan ada, kita prepare 2 hal sih. Satu, kita develop yang di dalam gitu. Kita develop yang di dalam. Nah, itu kita butuh checking. Karena misalnya resource kita ada 10-10-nya lagi kerja, ada workload-nya full. Maka kalau kita mau develop orang, kita kan harus bukan terminate ya, lebih kayak tarik mundur 2-3 gitu loh, tarik mundur dari pekerjaan yang ada untuk dia di-develop atau untuk dia belajar opportunity ini, supaya kita nggak hire orang luar gitu loh. Lagian kalau itu berkepanjangan akan jauh lebih baik kan kalau in-house dibanding kita kontrak gitu ya, subkon ke orang, karena akan, ya kalau aku istilahnya ini pinternya tuh biar buat kita gitu, bukan buat orang gitu kan. Kalau kerjaan project kan kita dapat sesuatu juga dari sana, baik ilmunya maupun pengalamannya dan lain, yang mendingan buat internal. Nah, kalau kayak gitu itu memang harus dipertimbangkan, apakah memungkinkan menarik orang untuk di-develop dulu untuk bisnis opportunity yang akan datang, atau memang sama sekali nggak bisa gitu. Dari 10 tadi bener-bener nggak bisa ditarik, karena kalau kita tarik untuk next yang jalan malah berantakan gitu. Nah, itu pertimbangannya sih. Jadi kalau misal masih memungkinkan, memang jauh lebih baik tarik aja dulu buat dia belajar, buat perusahaan kita dapat sesuatu, buat bisnis opportunity yang long gitu, long relationship yang tadi aku ceritain. Tapi kalau emang udah mepet nggak bisa, ya mau nggak mau pertama-tama pasti subkon dulu gitu loh. Karena ya itu, narik resource yang lagi bekerja saat ini itu kan juga ada resiko untuk proyek berjalan menjadi tidak berjalan baik gitu. Gitu sih Pak Firman. Oke, thank you Mbak. Sama. Makasih ya.
kita ke pertanyaan berikutnya dari Hans Mahardikas. Ini secara mitigasi resiko, bagaimana langkah yang baik untuk mentransport jika subkon yang harus diperbanyak online. Halo. Iya, halo. Iya, Pak Hans, ini mirip sih sama yang sebelumnya ya. Jadi kalau udah kurang perform, ya selama dia masih ada kerja sama kita yang tadi aku bilang nggak bisa di force ya untuk kontrak atau PO-nya, ya kita harus tekan dia sih untuk bisa menyelesaikan pekerjaan minimal yang udah tertera di situ sih, gitu loh. Nah, kalau misalnya harus ganti, itu selesai, ya udah ganti gitu. Kalau misalnya diperbantukan yang lain, sebenarnya gini, kalau diperbantukan dengan subkon yang lain untuk mengerjakan hal yang sama, itu malah jadi double, dan dari sisi biaya kita bakal jadi rugi sih, gitu loh. Jadi kalau yang pengalaman aku sih, kalau emang udah dia nggak perform, ya kasarnya gini, kewajibannya selesaiin dulu gitu loh, kewajibannya selesaiin dulu, itu udah selesai, udah kita ganti gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Prasetyo. Mohon untuk pencerahannya, bagaimana strategi menegosiasi ke subkon atau mitra apabila dengan harga budget atau RAP yang sudah ada, tetapi harga dari subkon atau mitra itu sendiri di atas budget atau RAP kita. Kalau aku sih Pak Agus ya jawabnya, kalau ketinggian ya udah ganti, cari yang lain. Karena yang kemarin tadi aku cerita ya, aku sempat ikutan pilih subkon, itu sebenarnya ada 2 subkonnya. Yang satu tuh bagus gitu loh, secara kita interview, terus dia kasih pengalamannya, terus segala macam, tapi harganya mahal banget, seharga project itu secara keseluruhan gitu loh. Nah, akhirnya ya udah, ya pasti kita nego lah ke dia ya, kayak tawar-menawar harga dan segala macam, walaupun itu partnya sales ya, bukan partnya aku, tapi kan ada penilaian dari si PM gimana nih, ini oke nggak? Oke, oh ya udah kita tawar ya harganya, ya kita tawar, nggak dapet ya udah kita ganti yang lain gitu loh. Karena ya kalau dari pandanganku subkon banyak gitu loh, subkon atau mitra itu ada banyak, jadi ya memang kayak yang kemarin pun kita udah kepentok sama timeline ya, jadi udah harus mulai, dan belum dapat nih resource-nya gitu loh, jadi harus segera memutuskan gitu loh. Tapi kalau emang harga tidak oke, ya mau nggak mau cari yang lain gitu. Dan kalau misalnya emang udah mentok banget, ya ngejalanin jaku itu ya eskalasi, tanya sama manajemen oke nggak nih gitu loh, atau mereka mau bayar sesuai dengan bayarannya segitu untuk ya ambil resiko kasarnya jadi rugi atau gimana. Tapi kalau masih bisa cari yang lain, ya pasti manajemen juga akan bilang, kamu cari dulu aja yang lain gitu, bisa apa enggak. Ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini 3 pertanyaan terakhir ya, kita close sesi tanya jawabnya nanti. Takutnya apa? Kelamaan nambah. Ini dari Pak Mahfud Amri. Pernahkah mengalami case change request dari customer di mana subkon kita tidak mau menerima CR tersebut, sementara kompetensi untuk CR tersebut hanya di mereka? Jika pernah, bagaimana mengatasinya? Oke, CR ya.
Sebenarnya kalau CR itu Pak Mahfud ya, kalau CR-nya berbayar, jarang yang nggak mau sih gitu. Kecuali CR-nya tidak berbayar, itu memang akan nego panjang itu. Dan biasanya paling sering tuh nego panjang sama yang kaku, si prinsipal tuh biasanya kalau ada CR. Nah cuma kembali kepada perspektif dan objektif dari si CR-nya itu. Jadi apakah kan kalau kemarin tuh aku sempat juga mengalami ya ada CR itu ke apa namanya ke prinsipal. Jadi ya dia kan udah plek-plek tadi skupnya, terus kita ada CR. Nah itu kembali kepada kalimat yang ya mungkin teman-teman sini pernah dengar kali ya, kita edukasi customer-nya itu apakah itu must have, should have, atau ya must have atau should have, itu dia aja deh dua. Jadi kalau satu lagi nice to have. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang wajib banget gak sih di scope yang sekarang gitu loh. Apakah itu bisa digeser ke fase berikutnya, atau itu kalau nggak ada itu nggak bisa jalan sama sekali gitu loh. Karena kemarin setelah diskusi panjang, akhirnya itu ternyata cuma nice to have aja. Kalau misalnya punya tuh bagus loh gitu, tapi nggak penting-penting amat gitu. Nah ke situ sih, kalau CR-nya memang susah untuk dinego ke si subkonnya. Tapi kalau berbayar, kebanyakan sih oke, karena kan sesuai ya, ada effort, ada biaya gitu loh. Jadi kebanyakan subkon sih oke aja, kecuali memang yang kita nego-nego nggak usah bayar. Nah itu kembali kita cek lagi yang nggak tadi aku bilang. Gitu sih Pak Mahfud. Pertanyaan selanjutnya dari Indira Untari, apakah pengalaman dengan subkon internasional? Jika iya, bagaimana challenging-nya jika dibandingkan dengan subkon lokal? Oke, subkon internasional yang tadi sih, yang prinsipal itu kebanyakan internasional tuh, karena mereka bukan orang lokal. Pengalamannya yaitu challenging-nya yang tadi, mereka tuh kaku, plek banget, nggak ada nego sama sekali, pokoknya nggak boleh beda, A ya A, B ya B, C ya C, nggak ada C absen, A absen, C1, C2 nggak ada. Nah itu bedanya sama orang lokal. Kalau orang lokal kebanyakan masih bisa dinego ya, karena kita kan ya tadi aku bilang kita budaya timur, orang yang nggak enakan, jadi masih bisa ya udahlah tambahin lah inilah gitu. Nah kalau di kami ya hitungannya yang tadi, kalau misalnya masih oke, nggak effortnya nggak terlalu banyak, manajemen juga masih bisa terima, atau subkonnya juga dari sisi mereka masih bisa oke, ya bisa jalan. Tapi kalau internasional sih challenging-nya itu susah dinego gitu sih Mbak Indira tadi. Ini pertanyaan penutup dari Pak El Hazri. Bagaimana dampak Omnibus Law terhadap resource dan subkontraktor di project? Pak El Hazri, aku nggak terlalu paham banget sih untuk Omnibus Law ya. Tapi kalau terhadap subkontraktor sih, sementara ini yang aku rasain ya sebagai PM, aku sih nggak ada dampak apa-apa ya. Jadi karena kan dealing dan masalah pembayaran dan lain-lain itu yang kayak tadi dikatakan udah di cover sama tim sales dan marketing. Tapi kalau secara pekerjaan sih sebenarnya nggak ada beda sih dari dulu ya, sebelum ada Omnibus Law dan sekarang aku sih ngerasainnya nggak ada beda. Nah kalau resource di internal jadi ada beda sih, ada perbaikan peraturan dan lain-lain yang mungkin ya kita semua udah tahu ya bedanya apa. Apa yang terjadi sama resource ya satu dua hal sih, sementara ini sebenarnya ada sedikit perubahan karena mulai menanyakan banyak hal, tapi kalau secara garis besar sih, kalau aku sih belum terlalu merasakan ya dampaknya gitu. Itu sih Pak. Oke, sudah pertanyaan terakhir. Tadi mungkin dari Mbak Pronita ada closing statement buat sesi kali ini. Oke,
Terima kasih semuanya sebelumnya udah ikut session ini, udah sharing-sharing. Terima kasih juga buat pertanyaannya. Kalau dari aku pribadi sih, belajar itu nggak ada habisnya sih. Jadi dulu waktu aku jadi software engineer, aku pikir udah kayak, udah nih di sini gitu loh. Terus ternyata ketemu ilmu project management, terus belajar lagi. Dan kemarin udah PMP, udah PMP nih gitu. Terus udah berasa, udah bisa, ternyata masih banyak yang belum dipelajarin gitu. Nah jadi mungkin kalau closing statement dari aku sih, terus belajar, terus sampai kapanpun, dan kalau belajar jangan lupa di-sharing, karena semakin sering sharing, kita jadi ingat yang dipelajarin apa. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Pronita. Mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini kita dokumentasi dulu ya. Silakan nyalakan kameranya dulu rekan-rekan semua. Ya, sekedar sharing aja ini Mbak Flonita nih yang mengajukan diri pengen jadi speaker nih. Justru ini salah satu ini kan, salah satu dia jadi peserta press, kemudian salah satu komen dia, kayaknya saya pengen jadi speaker, ya, makanya kita undang gitu. Jadi kalau rekan-rekan ada yang pengen sharing juga silakan gitu. Ya tadi ada tuh yang chat aku, nah itu bisa tuh. Ya. Jadi speaker Pak, kita share-share aja gitu. Aku bilang ke Mario, aku tuh mungkin nggak, ya kemarin waktu aku yang sebelumnya ya, jago banget dia, udah lama banget gitu. Aku mau apa ya gitu. Tapi ya aku mencoba untuk share apa yang aku punya sih gitu. Yes, nggak harus jadi expert untuk sharing. Selama ada kemauan untuk sharing, kita bisa sharing. Oke, saya mulai ambil picture ya. Ya. Oke, senyum. Tolong chatnya ditahan dulu karena muncul terus di pop-up saya. Bentar, jangan chat dulu. Jangan chat dulu. Oke, sudah. Oke Mbak Pronita, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Ya, thank you juga semuanya. Thank you Mario, thank you Pak David. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Thank you semua udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Thank you, 2 minggu sir. lagi ya sesi Sampai selanjutnya. ketemu di proyek berikutnya. Oke, izin lip Ya, dulu ya. izin.